jajarannya ya. Setiap masalah tentu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana respon penyelesaiannya yaitu yang dituntut maksimal. Soal DWP ini ada dua sisi ya. Satu sisi tentu kita menghargai ya, menghormati, apresiasi tindakan yang dilakukan Kadif Propam ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu saling mengingatkan bahwasanya event-event musik itu memang sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Saya sejak kasus ini mencuat ya, saya mencari informasi ke berbagai pihak. Memang banyak mengatakan, Pak, kalau di situ ya acara seperti ini memang sangat rawan penggunaan narkotika. Nah, jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi seharusnya tetap proporsional. Ya, kita tahu keberhasilan di narkoba kita luar biasa, membongkar bertonton pengiriman sabu ya, sampai kita kumpulkan data itu sudah banyak sekali keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan. Ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih ya. Ini kan ya Pak ya, kayak sama kita pegang gelas gini, kalau terlalu kencang bisa pecah gelasnya, kalau kita lepas ya pecah juga. Ya, Pak Rikwanto nanti bisa menjelaskan itu. Ya, lalu tadi soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi jangan diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya silakan saja KPK memproses. Ya. Kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya, orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.